Shalom, jumpa kembali dalam program Dua Sisi. Malam ini kita akan membahas dalam Matius 26 ayat 69 sampai ke 75, saudara. Saya akan memberi tema malam ini mengenai kesempatan kedua, second chance. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, apakah ada manusia di bawah kolong ayat ini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Kalau ada, tolong sebutkan namanya. Kalau memang ada datanya, tolong berikan kepada kami, ya saudara ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, saudara. Sama halnya dengan tokoh Alkitab yang kita bahas malam ini, saudara. Ada seorang bernama Petrus. Kalau Bapak Ibu tahu, pelajari dalam Alkitab dalam Matius 26, 69 sampai 75. Petrus orang yang sangat setia. Saya mau bilang murid Yesus yang sangat setia sama Yesus. Bahkan dia sangat berani, sangat radikal dalam mengikuti Yesus, saudara. Sampai ketika Yesus menceritakan akan ditangkap, ada peristiwa penganiayaan. Petrus salah satu orang yang berdiri lalu berkata kepada Yesus, "Aku ikut kemana kau pergi." Saudara. Kalau kita lihat di dalam pasal ini, di dalam perikop ini, saudara, kesalahan Petrus adalah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang Yesus kisahkan sebelum peristiwa penangkapan dirinya, saudara. Ketika ada seorang perempuan datang ke Petrus, lalu perempuan berkata kepada Petrus, "Engkau juga bersama-sama Yesus, orang Galilea itu." Respon Petrus menyangkalnya. Kita kenal dengan peristiwa penyangkalan pertama. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud," kata Petrus kepada perempuan itu. Ketika di pintu gerbang ada hamba lain melihat Petrus dan berkata pada orang-orang yang sedang berkumpul di depan perapian itu. Orang ini berkata kepada Petrus, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Kemudian respon Petrus menyangkal dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Kalau kita kenal dengan penyangkalan Petrus yang kedua. Lalu di tempat yang sama, saudara, di depan perapian itu, orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Karena lokasinya berbeda dengan orang-orang saat di sana, saudara. Kata Petrus. Petrus mulai mengutuk dan bersumpah kembali, "Aku tidak kenal orang itu." Kita kenal dengan peristiwa penyangkalan Petrus yang ketiga sebelum ayam berkokok. Gak lama dari itu, ayam berkokok, saudara. Petrus teringat dengan perkataan Yesus sebelum dia ditangkap, "Nanti engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Saudara. Orang yang setia ini, orang yang mengikuti Yesus ini selama Yesus pelayanan, sebelum Yesus ditangkap, orang yang kenal dengan sangat beraninya karena background Petrus seorang nelayan yang memakai tenaganya untuk dia bekerja, ya, dia sangat kuat. Kalau saya bilang tenaganya kuat, besar, saudara. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau Bapak Ibu baca, orang-orang bilang ini fase di mana Petrus bertobat. Bagi saya mungkin bertobat, tapi nggak semudah itu pertobatan itu. Selama Yesus ditangkap, sampai proses penyalipan, Petrus nggak ada di sana. Petrus memang saksi dari proses penyalipan itu. Tetapi ketika terjadi peristiwa penyalipan, Petrus gak di sana.
Itu bisa kita pahami. Kenapa? Karena saat itu Yesus dikenal sebagai pemimpin sekte. Sekte Yesus ini ketika pemimpin ditangkap, pasti semua anak buahnya, anak didiknya, murid-muridnya, pengikutnya, pasti akan ditangkap. Seperti pemimpinnya. Petrus dan banyak muridnya lari ketakutan. Takut dianiaya. Bersembunyi. Takut ditangkap oleh otoritas Yahudi dan Romawi. Injil mencatat Petrus muncul kembali setelah proses penyaliban dan peristiwa kebangkitan Yesus. Pada hari ketiga pagi-pagi benar, ada perempuan datang ke makam Yesus, kubur Yesus. Lalu mendapati tidak ada tubuh Yesus sana. 3 perempuan itu lari keluar. Lalu perjalanan jumpa Petrus. Lalu Petrus lari ke sana, kubur Yesus, untuk mengecek, melihat. Istilah dikenal, mulai muncul kembali pribadi Petrus di dalam Injil, saudara. Lalu peristiwa itu ketemu lagi. Akhirnya Yesus dengan Petrus, muka dengan muka. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus pada Petrus. Di peristiwa ini, bagi saya, Yesus sedang cross-check apakah pertobatan Petrus sungguh-sungguh, apakah pertobatan Petrus itu benar-benar sudah berubah ketika dia keluar dari peristiwa penyangkalan 3 kali itu. Lalu dia selama dalam persembunyian, sudah berkontemplasi atau belum, sudah merenung atau belum, mencari kesalahan atau belum. Maka ketika Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya, 3 kali Petrus menjawab. Setelah dialog itu, Yesus bilang kepada Petrus, ikutlah aku. Bagi saya, di momen ini, Yesus sedang memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk kembali mengikut Tuhan. Yesus sedang memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk melayani dia. Pertobatan Petrus dapat terlihat di dalam percakapan antara Petrus dengan Yesus. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketika Yesus bertanya pertama kali kepada Petrus. Pertanyaan Yesus kedua kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perkataannya mulai berubah. Terlihat dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bagi saya, pertanyaan 3 kali ini berupa penekanan, saudara. Yesus sedang mengkonfirmasi apakah pertobatan Petrus itu sungguh-sungguh. Sedang menekankan bahwa Yesus sedang melihat kesungguhan hati Petrus dalam berubah. Yesus sedang mengkonfirmasi apakah pernyataan mulut Petrus dan hatinya itu sejalan, saudara. Lalu Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, yang saya sudah ulas sebelumnya, ikutlah aku. Bagi saya, peristiwa inilah Petrus mengingat, mereview kembali kesalahan apa yang pernah dia buat sebelumnya ketika dia melayani Yesus, ketika Yesus itu hidup. Petrus sedang merefleksi, sedang melihat dirinya. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan? Maka ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua pada Petrus, ada hasil real yang terlihat dalam perubahan Petrus.
Jika saudara diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, apakah perkataanmu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu terlihat dari sikapmu dan perbuatanmu, saudara. Kita lihat, saudara. Setelah Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Petrus, apa yang terjadi? Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk engkau kembali mengasihi, melayani, dan mengikut Tuhan. Jika engkau pernah menyangkal Yesus sebelumnya, meninggalkan Yesus sebelumnya, ketika Tuhan memberikan engkau kesempatan kedua, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu datang dalam dirimu saat ini, saudara. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kesempatan kedua yang Yesus berikan bagi Petrus. Yang pertama, Petrus menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ini bukan hal mudah, saudara. Melayani, mengabarkan Injil, itu person kita. Nggak mikirin orang banyak, tapi mengembalakan domba-dombanya Tuhan, menjadi gembala, saudara. Itu memikirkan bagaimana memberikan makanan setiap hari kepada umat-umat Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi Petrus mengambil kesempatan itu, mengambil tanggung jawab itu untuk dia menggembalakan domba-domba Tuhan. Yang kedua, pelayanan Petrus lebih bersemangat, lebih bergairah dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan bagi semua orang. Ingat pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu karena pelayanan penginjilan kabar baik Petrus, saudara. Yang ketiga yang kita pelajari Bapak Ibu. Sebelumnya Petrus ketika ikut Yesus selama Yesus masih hidup 3,5 tahun yang kita tahu. Dia cuma ngikut Tuhan. Dia menjadi saksi kesaksian bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Dia menjadi saksinya. Tapi ternyata berjalan dengan Yesus tidak membuat dia punya pengenalan yang baik akan Tuhannya. Buktinya ketika Yesus ditangkap, Petrus dituduh sebagai pengikut Yesus, dia menyangkal 3 kali. Petrus nggak mau menderita seperti Yesus. Dia ketakutan, dia berpikir kalau Yesus tangkap, dia pasti ditangkap dan dianiaya seperti Yesus. Dia ketakutan, dia tidak ingin menderita seperti Yesus. Tapi lihat baik, setelah diberikan second chance oleh Yesus, Petrus siap menderita demi imannya kepada Yesus. Dulu dia menyangkal dan kabur, tapi saat terakhir kali dia melayani, dia ditangkap, dia dianiaya, dan ketika akan disalib, Petrus berkata pada orang-orang yang ingin menyalibkannya, "Aku tidak layak disalib seperti Tuanku," katanya. Akhirnya dari kehidupan Petrus, dia disalib kebalik, saudara. Kepala di bawah, kaki di atas, dan dia mati menderita untuk Tuhan. Bagaimana dengan dirimu hari ini? Bagaimana dengan kerohanianmu sama Yesus hari ini? Sudahkah engkau mengenal Tuhanmu dengan benar? Jika engkau hari ini menyangkal Tuhan dan jauh daripada Tuhan, ketika Tuhan memberikan second chance, kesempatan kedua untuk dirimu, saya harap jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua itu. Memang pernah kau berbuat salah, tapi ketika Tuhan memulihkan engkau, berbaliklah, ikutlah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jika dulu mulutmu menyangkal Yesus, tidak berani berkata tentang Yesus kepada banyak orang, tapi lihat baik ketika Tuhan memberikan grace dalam dirimu, memberikan second chance dalam kehidupan engkau, mulutmu tidak bisa berhenti menceritakan kabar baik
bagi semua orang tentang Yesus Tuhan. Harus lebih bergairah, lebih bersemangat lagi, lebih radikal lagi, dan siap menderita untuk Tuhan. Doa saya, jadilah pribadi yang mengenal Tuhanmu dengan benar. Tutup Alkitabmu, dan sampai jumpa dalam program Dua Sisi berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.